Hari-hari ini kita akan terus menuai dan menuai saudara. Kemarin saya mendapatkan pada hari pertama kita lakukan perang 7 hari aja saudara. Itu begitu banyak jiwa-jiwa yang kita tuai saudara. Saya percaya pintu sedang terbuka saudara. Tapi saudara mesti mengerti satu hal. Orang menanam, menyirami dan menuai itu berbeda saudara. Menanam itu kita bisa istirahat saudara. Menyirami kita bisa istirahat. Tapi kalau saudara sedang menuai, kalau saudara tidak terus menuai, itu akan busuk saudara. Jadi saya mau berkata buat saudara, siapkan kapasitas saudara, siapkan saudara punya energi, siapkan semuanya. Dasarnya dari mana saudara? Dasarnya dari Yesaya 40 ayat 31 saudara. Apa firman yang berkata, kita berlari tidak menjadi lelah, kita berjalan tidak menjadi letih. Artinya apa? Setiap kita berjalan dengan roh Tuhan, saudara akan percaya, setiap kita menuai bukan kita bertambah lelah, tetapi Tuhan akan terus berikan kekuatan demi kekuatan kepada kita. Saya melihat juga kemarin generasi Joel banyak banget saudara. Anaknya Pak Simon, anaknya pasukan saya, mereka bisa digerakkan Tuhan saudara, untuk mereka lebih mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya cuma mau berkata buat saudara, saya tidak pernah merasa tua saudara, tapi kita adalah generasi menuai saudara. Amin saudara. Kita adalah generasi yang akan terus menuai saudara. Bukan menua tapi menuai saudara. Amin saudara. Menua sama menuai beda saudara. Beda saudara. Beda huruf I tapi bedanya jauh saudara. Amin. Saya hari ini mau ngajarkan saudara satu hal saudara. Untuk kita menuai terus dan tidak pernah letih dan lelah, kita butuh yang namanya ketekunan saudara. Boleh kasih lihat PPT-nya saudara. Saya kenal Pak Daniel Ferry sudah lama saudara. Dan menurut saya beliau adalah salah seorang yang tekun, firm saudara, dengan segala apapun yang dia dapat saudara. Saya ingat banget pertama kali saya full time di tempat ini, saya sering doling sama beliau saudara. Dan saudara tahu beliau itu kalau doling saudara ya, kalau dapat 13 kali ya 13 kali saudara. Dan saya percaya itu semuanya adalah bekal buat dia terus confirm saudara. Saya salah satu orang yang tanya, Fer kapan kamu ke Amerika Fer? Sebentar lagi kok. Fer kapan ke Amerika? Sebentar lagi kok. Itu doa kayaknya nggak kelar-kelar saudara, tahu nggak? Isi cawan. Anak saya pernah diajak sama Ferry doa Amerika saudara. Dari pagi sampai malam saudara, pulang saudara dari Jakarta. Kemana aja Sam? Nggak tahu Pak, pokoknya diajak kemana-mana. Pokoknya doa. Ujungnya doa buat Amerika katanya. Tapi saya mau berkata buat saudara, itulah salah satu orang yang tetap firm dengan apa yang Tuhan dapat. Ketekunan itu diperlukan untuk kita menuai akhir zaman ini saudara. Amin. Siapa yang mau minta sama Tuhan roh ketekunan boleh angkat tangan. Kemarin Bu Panglima di grup pemimpin ngomong begini. Udah lihat gebrakan hari pertama ada satu statement yang berkata, mari kita lakukan dengan kuat sampai hari ke-7. Mendadak Roh Kudus ngomong sama saya, Mahanaim itu cuma butuh tekun. Tapi kembali lagi, kemarin Bu Panglima ngomong apa? Kita tidak jadi apa-apa, kita jadi batu saja cukup. Tapi batu pun perlu ketekunan saudara. Amin saudara. Jadi pada saat kemarin Bu Panglima ngomong, saya bilang Tuhan maksudnya apa ya? Tuhan bilang kamu kayak gak tahu kamu aja. Disuruh apapun juga tidak tekun. Iya. Tapi kita percaya by His grace kita akan dimampukan saudara. Amin. Boleh PPT yang selanjutnya. Saudara, saya ambil ayat ini dari ayat Yakobus 1 ayat 24, ayat 1 Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 saudara. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan apapun. Saudara, saya mau berkata buat saudara, sebagai pasukan Tuhan, kita pasti mengalami ujian atau pencobaan dari Tuhan dalam bentuk apapun saudara. Jadi jangan saudara pikir pada saat kemarin ada beberapa orang nanya sama saya, Pak, kenapa ya sejak saya
Kemarin saya pentahiran salah satu pasukan saya, saudara. Dia baru mungkin sekitar setengah tahun ikut pasukan, saudara. Dia bilang gini sama saya, kenapa ya Pak, sejak saya tahu lebih banyak roh Tuhan menyerpa saya itu selalu jatuh dalam dosa. Kenapa saya tidak bisa jalan pelan-pelan, tenang-tenang ya Pak? Saya bilang justru itu the right track, saudara. Kalau saudara pada saat saudara kenal Tuhan lebih dalam, saudara harus siap terima ujian yang daripada Tuhan, saudara. Kemudian kita dapat berharap segala sesuatu berjalan sesuai dengan kita inginkan, saudara. Tetapi beberapa ujian dapat datang karena kita ini masih manusia. Sakit, kecelakaan, kekecewaan, tragedi. Dan karena kita adalah pengikut Kristus, saudara. Siapa yang merasa menjadi pengikut Kristus, boleh angkat tangan. Saya mau bilang buat saudara, ikuti semua rencana Tuhan. Amin. Saya akan bahas satu persatu. Next. Saudara, saya sudah coba simpulkan. Pencobaan itu minimal ada 3 artinya, saudara. Yang pertama, saudara, sesuatu yang dimaksudkan untuk menjatuhkan kita. Ini datang dari setan, saudara. Misalkan pencobaan di padang gurun terhadap Yesus. Saudara tahu pada saat Yesus penuh dengan Roh Kudus, Roh Allah. Dia dibawa dan dicobai selama 3 kali, saudara. Setelah dia puasa 40 hari, dia dicobai 3 kali. Dan saya mau berkata buat saudara, itu yang pertama dari setan. Yang kedua, sesuatu yang dimaksudkan untuk menyucikan, mengangkat dan menguatkan kita. Ini datang dari Tuhan dan disebut ujian, saudara. Pencobaan itu bicara tentang ujian demi ujian, saudara. Kemudian yang ketiga, gabungan keduanya. Misal cerita Ayub, di mana Tuhan memberi izin setan menyerang Ayub dengan berbagai hal dan bertujuan menjatuhkan Ayub ke dalam dosa. Tapi saudara lihat, tetapi pada saat yang sama Tuhan menggunakan semuanya untuk menguatkan Ayub. Jadi beda yang pertama sama yang ketiga, saudara. Kalau yang pertama itu setan murni mau cobai kita untuk menjatuhkan kita. Tetapi kalau yang ketiga, saudara, Tuhan itu sering buat masalah gak saudara? Sering, saudara. Saya ingat banget ya saudara ya. Beberapa kali saya dengerin khotbahnya Pak Yusak. Beliau ini adalah salah seorang yang saya sering dengerin khotbahnya berulang-ulang, saudara. Waktu itu Pak Yusak ditelepon. Halo? Pak, bisa isi gak waktu ini jam tanggal segini? Tuhan bilang isi nak, isi. Oke, saya isi. Saudara tahu pada saat hari H, Tuhan bilang gak usah isi nak. Tuhan, aku sudah janji loh Tuhan, gak usah isi. Dia bilang telepon orangnya, maaf Tuhan bilang tidak boleh isi. Dan mendadak yang namanya Pak Yusak itu dimarah-marahin segala macam, saudara. Ada suatu kala Pak Yusak sedang khotbah, mendadak Roh Kudus bilang berhenti. Khotbah belum selesai loh saudara, berhenti. Dan dia turun, saudara. Tapi saudara tahu, itu begitu dia dengar suara Tuhan seperti itu, banyak orang yang tidak pernah ngerti, bilang khotbahnya tidak bermutu lah, belum selesai sudah turun lah. Tapi saudara tahu, itulah bentuk dari ujian beliau yang Tuhan berikan. Saudara tahu pada saat itu beliau juga sedang puasa. Mendadak Tuhan Yesus datang pada saat dia mau menyembah. Roh Kudus ngomong, jangan asal menyembah. Saudara, saya mau berkata buat saudara, setiap ujian itu akan kita alami, saudara. Saudara, saya ingat banget saudara ya, waktu Pak Yusak dan Bu Evi kecelakaan. Saya ingat banget ya saudara ya, itu beliau sudah disiapkan helikopter untuk ke Singapura, saudara. Tapi sekali lagi beliau tanya Tuhan, Tuhan, aku perlu dioperasi ya? Tuhan bilang gak usah. Anak-anaknya mungkin berkata, ini papa bagaimana sih? Tapi sekali lagi, karena beliau taat, saudara. Secara manusia, itu batang otak beliau yang kena, saudara. Benar batang otak ya Bu yang kena ibu ya? Batang otaknya ya.
Dan saudara tahu itu secara kedokteran itu nggak mungkin kalau nggak dibuka kepalanya, dibersihkan dan dibereskan. Tapi sekali lagi saya mau berkata buat saudara. Saya ingat banget Pak Yusak itu setelah sembuh tuh ke Israel saudara. Dan beliau itu saya lihat normal, bahkan lebih kuat dari sebelumnya saudara. Ya, saya mau berkata buat saudara, maukah kita menjadi penerus yang tetap firm dengan ujian yang Tuhan berikan. Amin. Next. Ini saudara firman yang menurut saudara harus saudara ngerti. 1 Petrus 4 ayat 12 berkata seperti ini. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ternyata setelah saya baca beberapa terjemahan saudara baru saya mengerti yang namanya kita setiap saat harus ada di dalam setiap pertempuran saudara. Dari mana? Saudara mesti ngerti, iblis itu senantiasa memerangi kita saudara. Dia senantiasa mau menjatuhkan kita, berusaha membuat kita tidak sampai pada destiny kita. Selain iblis, dunia juga menentang kita saudara. Saudara tahu yang namanya kita sudah bertahun-tahun saudara. Waktu pandemi saudara mengerti. Yang namanya kita bergerak dan bergerak, berapa banyak yang menentang kita. Tapi saya mau berkata buat saudara, kita harus percaya hidup kita selalu ada dalam pertempuran saudara. Tetapi saudara mesti mengerti, pertempuran kita bukan sendirian. Pertempuran kita adalah bersama dengan Tuhan. Dan janjinya adalah di setiap langkah kita adalah kemenangan demi kemenangan akan Tuhan berikan buat setiap kita. Saudara, saya baru pulang dari Bakalalan saudara. Bakalalan di mana Pak? Bakalalan itu salah satu desa di Sarawak saudara. Saya di sana diundang, saya sudah disuruh khotbah segala macam saudara. Tapi saudara tahu di sana mendadak pemimpin yang ngomong sama saya, tidak ada jadwal buat saya. Tapi saya mau berkata buat saudara, saya gak pusing dengan hal itu saudara. Saya bilang, Tuhan, aku percaya aku ke tempat ini ada sesuatu rencanamu yang lebih dari khotbah saudara. Saudara tahu, di Bakalalan itu adalah salah satu tempat yang menurut saya di salah satu desa di Malaysia yang ajaib saudara. 100% penduduknya adalah agama Kristen saudara. Dan saudara tahu kalau saya naik ke tempat tinggi salah satu bukit doanya, di sebelah kanan saya Kalimantan Indonesia, di sebelah kiri saya Malaysia saudara, di belakang saya Brunei saudara. Saya deklarasi di situ waktu itu ibu waktu tahun 2016 waktu kita suruh patok kebenaran. Saya dari Brunei ke sana, saya bawa patok kebenaran, saya patok di sana saudara. Dan saya waktu itu digerakin untuk bikin mereka bedeng kayak tempat berteduh buat tempat doanya. Kemarin waktu kami ke sana saudara tahu itu patok tetap masih ada saudara. Dan saya melihat itu Tuhan hadir dengan sweet. Saya ikutin seminarnya jujur saudara ya. Saya datang ke tempat almarhum daripada pembuat yang Tuhan buat. Namanya Pak Petrus Agung Bangau juga saudara. Beliau orang biasa, tetapi beliau dengar suara Tuhan. Dan itu pada saat beliau dengar banyak orang yang menentang beliau. Tapi saya mau berkata buat saudara, minimal ada 7 mujizat yang terjadi di sana. Dan saudara tahu pada saat saya ketemu dengan istrinya almarhum, saya ke rumahnya saudara setiap habis break, saudara tahu itu di rumahnya lebih banyak orang saudara yang datang untuk menemui Ibu Bulan namanya saudara. Dan saudara tahu hampir semua yang datang itu dari bangsa-bangsa saudara. Dan setiap mereka datang, mereka melihat saya, Bu Bulan itu sayang sama saya saudara. Saya dipeluk, saya diciumin sama dia saudara. Saya suruh duduk sebelahnya dia, suruh ngobrol. Meskipun dia ngomong bahasa Tulun Bawang yang asli saya gak ngerti saudara. Saya cuma ngerti dengan roh saya, oh dia ngomong gini segala macam saudara. Tapi saya mau berkata buat saudara, setiap saya di sana, itu bangsa-bangsa datang jenguk beliau. Saudara tahu, bangsa-bangsa minta saya sharing dan doakan mereka. Jadi saya mau berkata buat saudara, kalau waktu itu respon saya marah, mungkin saya gak dapat tuayan saudara. Hari ini saya sudah bikin grup saudara. Grup
God's warrior, bangsa-bangsa saudara. Dan saya mau berkata buat saudara, itu semua karena kita melewati setiap ujian demi ujian saudara. Amin. Jadi saudara mesti ngerti, Filipi 1:29 berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin saudara. Next. Saudara tahu fungsi ujian itu apa saudara? Fungsi ujian untuk menghasilkan ketekunan. Dalam bahasa Yunaninya berasal dari kata hupomone saudara, yang artinya kemampuan bertahan dalam kesukaran, bukan dengan sikap sekedar bertahan, diam atau pasif, tetapi dengan sikap sedemikian rupa sehingga mampu untuk menjadikan situasi atau hal yang tidak menyenangkan itu menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan saudara. Jadi saudara di sini berasal dari kata hupomone. Jadi kita harus bertahan dalam kesukaran, bukan dengan sikap bertahan saudara. Saya saudara waktu tanggal 30 kemarin sedang libur, mendadak Tuhan ngomong sama saya, nonton film nah. Saya bilang film apa lagi Tuhan? How so rich, saya bilang. Film lama saudara. Tapi saya nurut, saya nonton saudara. Saya mendapatkan banyak hal yang Tuhan ajarkan. Yang pertama saudara, ini orang biasa saudara, tetapi hatinya dari kecil sudah ingin menyelamatkan banyak orang saudara. Singkat cerita, yang namanya dia daftar ketentaraan. Dan ayahnya jujur, ayahnya itu marah karena ayahnya tuh tahu di depan dia banyak teman-temannya mati dalam pertempuran. Tapi saudara tahu akhirnya ayahnya melepaskan dia. Tapi yang aneh dari dia saudara tahu, pada saat disuruh megang senjata, dia memilih tidak memegang senjata saudara. Sampai pemimpinnya semuanya berkata pegang senjata, nggak mau. Sampai dia dibully, digebukin segala macam. Ujungnya yang namanya dia pas mau liburan, dia sudah merencanakan menikah dengan pacarnya. Tetapi sekali lagi, yang namanya dia ditahan. Dia bilang, boleh engkau pergi, tapi pegang senjata ini. Dan dia tetap sekali lagi mempertahankan imannya. Dia bilang, aku tidak boleh pegang senjata karena Bible ini. Saudara tahu senjata dia cuma Bible saudara. Dan saudara tahu akibatnya apa? Dia di penjara saudara. Pada saat dia di penjara, sebagai seorang manusia, dia pukulin itu yang namanya pintu penjara. Dia marah. Tapi terakhir dia bilang, terserah engkaulah Tuhan. Akhirnya saudara tahu, papanya turun tangan. Akhirnya yang namanya dia boleh ikut perang segala macam. Dan saudara nanti bisa cerita, bisa nonton lagi filmnya. Singkat cerita, yang namanya dia apa saudara? Semua orang yang bully dia, semua orang yang menghukum dia, semua orang yang berusaha menjatuhkan dia. Dan saudara tahu, dia adalah satu-satunya orang yang menyelamatkan begitu banyak pasukan saudara. Pemimpinnya sudah sampai di bedeng, dia bilang gini, berapa pasukan yang mati? Sekitar puluhan segini. Ya sudah, biarkan saja. Tapi gak lama ada yang datang, ada yang datang, ada yang datang. Dan satu statement yang saya ingat saudara, dia berkata, one more Lord, one more Lord, one more Lord. Dan saudara tahu, terakhir dia menyelamatkan pemimpinnya yang benci sama dia. Dan gara-gara diselamatkan, kakinya tertembak saudara. Tapi sekali lagi kata-kata itu terus berdiam di hati saya. One more, dan one more. Saudara, saya waktu ke Israel, saya dengar statement dari penjelasan dari Ibu Ruth saudara. Apabila kita disuruh berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil saudara. Dan Ibu Ruth ngomong, anak-anak Tuhan selalu ada di posisi 1.1 saudara. Saya bilang, kenapa 1.1? Karena kalau di poin 1, orang akan berkata mana lebihnya. Tapi kalau 1.1 minimal sudah ada lebihnya saudara. Tapi saudara tahu artinya, kalau kita berjalan 1.2,
1.3, 1.4, 1.5. Baru sampai 1.5 pun saudara harus tahu akan banyak orang-orang yang menentang saudara. Kita akan sendirian saudara. Kita hanya bersama dengan Tuhan. Kalau saudara jalan lagi 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 sampai 2 mil, saudara akan merasakan saudara tidak punya teman. Dan saya mau berkata, disitulah tempat kita sampai akhir. Saya cuma bilang buat saudara, bertahan dan bertahan akan membuat kita sampai kepada poin 2, saudara. Saya banyak belajar dari pemimpin-pemimpin, saudara. Saudara, ujian yang saya lihat, saya waktu itu baru full time, saya lihat Coach Iren mengalami ujian, saudara, dan Nancy. Saya di sana, saudara. Saya nganter Nancy ke Kelapa Gading buat urus surat polisi. Gak lama ada telepon dari Ngkong Yusuf. Ngkong bilang, Nen, engkau gak dapat apa-apa dari Tuhan. Tapi satu hal yang saya belajar, Nancy bilang gak apa-apa kok, Ngkong. Semuanya baik kok. Nah, saudara tahu, saya belajar. Saudara mengerti ujian itu gak gampang ujiannya, saudara. Dan saudara tahu, saya ada di rumah duka, mulai dari kamar jenazah segala macam, saudara. Tapi saudara tahu, saya lihat itu di rumah duka waktu malam penghiburan. Itu bukan penghiburan, saudara. Itu Coach Iren KKR, saudara. Saya tuh bisa merasakan Tuhan loh, saudara. Itu orang-orang Coach Iren kan, teman-teman Coach Iren kan semuanya kan pernah di mentor Coach Iren, itu rata-rata orang seberang, saudara. Bu Iren, turut ya. Oh, turut berduka cita, enggak. All is well. God is good all the time. Dan saya melihat, saudara, seseorang yang firm dengan semuanya. Dan saya mau berkata buat saudara, itulah tujuan Tuhan membuat kita tekun untuk semuanya. Amin. Nah, boleh PPT yang sebelumnya? Ini saudara ada 3, saudara. Ya, saudara ya, ada 3 fase, saudara, orang yang akan responnya, saudara. Yang pertama, menjadi marah, saudara. Jengkel, bersungut-sungut, lari ke dalam dosa, mundur dari Tuhan, bahkan murtad, saudara. Lihat sebelah kiri itu mukanya muka jelek, saudara. Ya, saudara ya. Yang kedua, bertahan, saudara. Tetapi secara pasif, diam, tidak marah, tidak bersungut-sungut. Ini memang lebih baik, saudara. Tetapi belum termasuk ketekunan, saudara. Tapi yang ketiga, pada saat kita, sikap kita bersuka cita, memuji, bersyukur kepada Tuhan, dan tetap hidup bagi kemuliaan Tuhan, itulah yang akan membuat kita, dasar kita menjadi tekun untuk semuanya. Firman-Nya di dalam Habakuk 3, 17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-beria di dalam Allah yang menyelamatkan aku, saudara. Bisa gak, saudara? Pada saat ujian sedang ada, saudara tetap berkata, God is good all the time. Bisakah pada saat saudara sedang menghadapi begitu banyak ujian, banyak, saudara, kita salah respon, saudara. Kita marah, bahkan kita menyalahkan orang lain, dan kita murtad, bahkan, saudara.
Saya ingat statement ibu waktu itu. Ibu berkata, kalau kita menginjil, itu yang utama bukan buat orang itu, tapi buat kartu kita, karcis kita masuk ke surga. Saudara. Orang seringkali berkata kita nginjil itu buat orang lain. Yang utama supaya bata di dalam surga itu dibangun, saudara. Saya berdoa saudara mengerti tentang hal ini. Next. Ketekunan itu penting buat apa, saudara? Ketekunan memungkinkan kita bertahan sampai akhir dalam mengikuti Yesus. Saya percaya kita akan diberi kemampuan, saudara. Perang 7 hari ini adalah perang untuk Tuhan membentuk kita menjadi lebih tekun, saudara. Saudara, ada satu pasukan saya waktu itu minta didoakan sama saya. Mendadak Roh Kudus ngomong sama saya gini, suruh mereka bikin mesbah selama 21 hari. Jujur suaminya belum terlalu ikut ke gerakan, saudara. Terus saya bilang, bikin mesbah 21 hari. Kemarin waktu kita voice call, deklarasi, saya ada sesi kesaksian. Dia bilang, sejak 21 hari itu selesai. Meskipun tidak mudah, dia bilang. Tapi sekarang di tempat kami, setiap hari ada mesbah keluarga. Saudara mesti mengerti angka 21 hari itu adalah angka di mana secara laki-laki kita menjadi dewasa, saudara. Angka 21 hari itu membuat semua kebiasaan kita menjadi suatu ketetapan, saudara. Saya ingat banget waktu saya pertama kali ketemu dengan Tuhan. Saya masih ngerokok, saudara. Karena saudara tahu di Alkitab, kalau saudara lihat tidak pernah ada kata no smoking, saudara. No smoking ada di mall-mall dan di bandara-bandara, saudara. Tapi hari kedua saudara tahu, saya gak bisa nyembah lagi, saudara. Dan waktu saya doa, ada satu kata di hati saya, rokok. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku ini sudah berusaha berhenti ngerokok dari kapanpun gak bisa, Tuhan. Tapi tadi yang kata Pak Ferry, bukan kita bisa, tetapi kalau kita ngomong kita mau sama Tuhan, mendadak roh Tuhan akan menyambar kita. Dan saudara tahu yang terjadi, mendadak saya pertama kali lihat penglihatan, saudara. Ayat Yeskiel 36, 25-31. Dan Tuhan berkata, baca itu nak setiap hari. Dan saya mau berkata buat saudara, saya ingat tuh temnya pada saat hari ke-21. Mendadak Tuhan bilang, hari ini tetap itu semua ketetapan itu. Saya baca 3 bulan, saudara. Dan saudara tahu pada saat selesai 3 bulan, saya lagi pergi ke mall, lagi naik lift, mendadak saya cium bau rokok. Ayat 31 berkata, kamu akan teringat kepada kelakuanmu di masa lalu dan kau akan merasa mual karena itu. Mendadak saya merasa mual cium bau rokok. Dan mendadak Roh Kudus ngomong sama saya, the word become flesh. Itulah awal saya tahu segala firman yang kita baca akan jadi daging dalam hidup kita, saudara. Yang kedua, ketekunan seperti ini bisa mempengaruhi dunia, membuat orang dunia terheran sehingga ingin mempelajari rahasia sukacita tersebut, bahkan mau mengikuti Kristus. Saudara, waktu kita di Israel, saudara tahu setiap kita dimanapun, saudara. Bahkan di bandara Abu Dhabi, saudara. Itu kami melihat, kami tidak ngajak-ngajak orang, saudara. Tapi orang datang, saudara. Dan beberapa dari kami itu orang nanya, kenapa kalian bisa seperti ini? Kenapa begini segala macam? Waktu kami di Sukat Halel pun sama, saudara. Ujian yang pertama apa, saudara? Kami sudah di-arrange langsung sama ridingnya loh, saudara. Kami dapat jatah buat kami nyembah barang di sana. Ujian yang pertama pada saat kami datang, ada satu orang Indonesia, saudara, yang merasa jadi pemimpin di situ berkata, belum ada jadwal buat kalian.
Tapi sekali lagi saya mau berkata buat saudara, kalau sudah seperti itu jangan mundur saudara. Kita tetap percaya ada jalan Tuhan. Dan ujungnya saudara tahu, kami nyembah bersama-sama saudara. Kalau waktu itu yang namanya kami mundur, kami tidak pernah bisa nyembah bersama-sama. Pada saat kami selesai nyembah, kami ngobrol fellowship. Ada orang yang dari Eropa berkata, kami melihat api Tuhan akan pertama kali datang lewat Indonesia. Saudara, kita sedang mengalami Pentakost ketiga saudara. Dan saya percaya api Tuhan sedang menyambar setiap kita. Biarkan api itu menyambar kita saudara. Kemarin Bonita Joel waktu sharing beberapa dengan penuai ngomong begini. Saudara tahu kita ini semua penuai. Penuai itu bedanya Tuhan itu menyambar dengan apinya agar kita jadi penuai-penuai Tuhan yang dahsyat saudara. Jangan tunggu api itu turun, tapi minta Tuhan sambar apinya dengan kita. Sehingga yang namanya kita memperoleh api itu dan kita menyelesaikan bagian kita saudara. Next, yang ketiga dikatakan menjadikan kita matang, sempurna, utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Saudara, matang bicara dewasa saudara. Utuh, sempurna bicara seperti tadi yang pada Neil Ferry bilang, roh Tuhan semakin besar, kita semakin kecil saudara. Dan yang terakhir, tidak kekurangan suatu apapun. Saudara, ini jangan berpikir kita akan menjadi orang yang diberkati. Pasti diberkati. Tetapi saya mau berkata buat saudara, saya ini lucu saudara. Ada beberapa teman saya takut dengan kalau tabungannya akhir bulan mulai menipis saudara. Dia bilang, nih bagaimana sampai tanggal 30. Saya mau berkata buat saudara, diberkati sama Tuhan bukan gara-gara tabungan kita saudara. Tabungan kita ada di surga saudara. Kita adalah orang yang merayakan Paskah. Pas kita butuh ada saudara. Amin. Pas kita butuh ada Paskah. Pas semua saudara. Saya sama Ibu Ruth waktu ke Israel stres saudara, serius. Ibu Ruth selalu WA saya, Kostep, berapa orang yang lu subsidi? Duitnya udah ada? Belum. Pasti ada? Ada. Saudara, kita cuma ngomong begini loh, ada, pasti. Karena Tuhan kita bukan mudah-mudahan, Tuhan kita pasti. Gak pernah ada kata mudah-mudahan saudara dalam kehidupan kekristenan. Yang ada kepastian saudara. Belajar dari panglima kita lah. Dulu pertama kali saya sekolahin Aldi di sini, setiap kita baru belok itu yang namanya tukang las, itu kita udah ngerasakan Tuhan saudara. Saya ingat banget, semua cuman bukan modal minjem uang sama bank. Semua modalnya cuman dengkul saudara. Jadi kalau saudara sedang kurang iman, saudara gak usah pergi jauh-jauh. Saudara lihat Mahanaim, gedung-gedungnya saudara. Ini gedung gak ada utang saudara, lunas, full. Saya tuh selalu kalau ibu lagi khotbah, saya dibangunin Tuhan jam 2:30 pagi. Suruh ambil, jarah-jarah 300 juta. Saya bilang enak banget ya saya bilang ya. Saya bilang Tuhan aku juga mau seperti itu. Saya dibangunin Tuhan jam 2, saya jarah dapat 30 juta. Lumayan 10% saudara. Kalau 100% jangan saudara. Tapi sebentarnya kan 2000% saudara. Amin, saya 100% saudara. Saya cuma mau berkata buat saudara. Kalau saudara percaya, kita tidak akan kekurangan saudara. Kita tidak akan kekurangan saudara. Kita tidak akan kekurangan. Kalau saudara percaya itu, tekun. Dan jangan pernah bergeser. Saudara, saya mau pesan satu hal sebelum saya selesai.
Hari-hari ini dunia sedang gencar menawarkan banyak hal, saudara. Ada beberapa pasukan saya yang memilih bekerja, saudara. Saya tidak larang mereka bekerja, saudara. Tetapi patokan saya Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, saya juga kerja, saudara, bukan gak kerja saya, saudara. Tetapi saya tahu panggilan saya. Saya waktu tahun 2018, saya pernah minta izin sama ibu, saya ikut training asuransi. Ibu kasih saya izin. Dan saya mau berkata buat saudara, jalan sama Tuhan 3 bulan from zero, saya dapat hadiah ke Bali. Dalam waktu 8 bulan saya dapat hadiah ke Eropa dan Amerika, saudara. Tapi apakah kemudian saya mendahulukan itu? Enggak, saudara. Saudara mesti punya mindset gini ya, saudara ya. Ada pekerja dari pagi sampai sore. Ada pekerja yang cuma 1 jam. Ada pekerja yang sebenarnya waktu kerjanya sudah habis, tetapi Tuhan melihat dia dan Tuhan berkata kerja. Dan saudara tahu gajinya berapa? Tetap sama. Dan orang-orang komplain, kenapa mereka sama? Tuhan bilang, aku yang punya uang loh. Aku berhak memberi. Apapun yang aku suka. Dan saya mau berkata buat saudara, miliki mindset itu, saudara. Kalau saudara punya Matius 6:33, saya mau berkata buat saudara, berkat tidak akan saudara uber, tetapi berkat yang akan menguber saudara. Itu karena ketekunan, saudara. Saudara, saya mau berkata buat saudara, saya baru belum lama saya selesai baca Alkitab lagi, saudara. Kejadian Wahyu. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, terima kasih ya. Kalau aku masih bisa menyelesaikan baca Alkitab. Saudara tahu pada saat saya selesai, saya ngomong amin kitab Wahyu. Tuhan hadir di sebelah saya dan berkata, nah, thanks so much. Saudara, saya mau berkata buat saudara, yang mestinya terima kasih itu saya, saudara. Tapi dengan begitu humble-nya Tuhan, dia berkata thanks so much. Dan saudara tahu, 2 hari kemudian ada yang transfer uang kepada saya. Saya bukan bicara tentang uangnya, saudara, tapi bicara tentang ketekunan yang akan membuat kita jadi seperti yang Tuhan mau. Kekuatan saya cuma satu, saudara. Baca Alkitab, saudara. Saya pertama kali bertobat, saya pikir Tuhan akan ngomong sama saya, engkau harus begini, karena saya punya dosa begitu banyak. Tetapi Tuhan berkata, baca Alkitab. Dan puji Tuhan, saudara, sampai hari ini saya tidak pernah bolong baca Alkitab, saudara. Saya belajar dari Engkong Yusak apa? Waktu saya jatuh dalam dosa berkali-kali, Engkong cuma geleng-geleng kepala dan berkata, Tuhan, aku mesti doain apa nih anak? Tuhan cuma ngomong, suruh dia terus terang. Memang saya belum banyak terus terang dengan orang-orang, tapi setiap saya ngomong sama Tuhan, Tuhan terus bawa saya menjadi seperti yang Tuhan mau. Terakhir, ayat terakhir, saudara. Boleh PPT yang terakhir? Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ini bicara jangan jadi calo surga, saudara. Saudara tahu calo surga apa? Saudara kalau jadi calo rumah, saudara nyawarin rumah begitu banyak kepada orang-orang, tapi belum tentu saudara punya rumah, saudara. Tapi kalau saudara jadi
pengikut Kristus, pemelaku firman, saudara akan memperoleh apa yang dijanjikan itu, saudara. Saya berdoa kita akan dibawa terus sampai pada ketekunan yang Tuhan berikan. Bukan karena kuat dan gagah kita, saudara, tapi lakukan day by day, saudara. Lakukan hari demi hari, saudara. Perang 7 hari ini adalah perang untuk kita kembali lagi. Ibu sering ngomel sama kita, anak pemimpin-pemimpin. Kalian tuh sekarang sudah tidak punya hati seperti dulu. Perang tidak bisa maksimal segala macam. Saya tahu. Kami pun juga terus akan upgrade dan upgrade dan upgrade, saudara. Satu hal sebelum saya selesai. Saudara, ketekunan bukan karena kuat dan gagah kita. Dan saya percaya kita akan memilih kita pada saat kita menghadapi ujian. Pemimpin-pemimpin kita sudah melakukan bagiannya. Waktu ibu anaknya dibawa pulang, dia dikatain begitu banyak orang, tapi responnya bisa seperti yang Tuhan mau. Itu warisan, saudara. Dan saya mau berkata, taruh di hati saudara, kalau kita adalah milik Tuhan, saudara. Kita adalah milik Tuhan seutuhnya. Saya mau kita nyanyikan lagu, sebab aku milikmu, saudara.